Selamat pagi menjelang siang anak-anakku semuanya. Di pagi menjelang siang ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu dasar desain grafis. Kemarin kita sudah mencoba belajar mengenai dasar-dasar desain grafis. Kemudian kita sudah masuk ke unsur-unsur tata letak. Dan kemarin juga sudah saya kasih tugas untuk membuat gambar garis ya, line. Nah, silakan yang kemarin belum mengerjakan bisa japri ke saya ya. Oke, kita akan melanjutkan materi kita yang nanti ada dua mapel materi yang kita akan ajarkan. Yang pertama adalah bidang atau shape, kemudian yang kedua adalah ilustrasi. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu bidang atau shape. Bidang atau shape adalah salah satu unsur tata letak yang berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar bersifat pipih. Bidang ini memiliki sifat dua dimensi, jadi beda dengan objek. Kalau objek itu tiga dimensi, kalau yang ini adalah dua dimensi. Oke, kemudian kita akan belajar yang pertama adalah macam-macam bidang. Ini hampir sama dengan line yang kemarin ya, line atau garis. A, bidang alamiah. Ya, ini dibuat secara alami. Misalnya kita bisa melihat di bidang lapangan, kemudian bidang sawah, bidang taman, bidang langit, bidang laut, dan sebagainya. Jadi masih banyak bidang-bidang yang lain. Kemudian yang B, bidang buatan. Ya, bidang buatan ini terdiri dari dua macam, yaitu bidang yang sengaja dibuat. Di sini misalnya adalah bidang lukisan, bidang segitiga, bidang lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bidang yang tidak sengaja dibuat karena timbul sebagai pembubuhan warna, cahaya, atau tekstur. Biasanya kalau kita sudah membuat sebuah gambar yang kompleks, itu biasanya akan timbul bidang-bidang yang memang tidak sengaja kita buat. Oke, di sini dua bidang ya, bidang yang sengaja dibuat dan bidang yang tidak sengaja dibuat. Kemudian karakter bidang ya. Yang A, bidang horizontal dan vertikal. Di sini karakternya memberikan kesan tenang, statis, stabil, dan teratur. Kemudian yang B, bidang bundar, memberikan kesan santai, kadang stabil, kadang gerak ya, bundar. Kemudian bidang segitiga memiliki kesan statis maupun dinamis. Kemudian D, bidang bergelombang, terkesan irama, kehidupan, dan gerak. Nah, ini karakter-karakter dari macam-macam bidang. Nah, di sini terlihat beberapa contoh gambar ya dan bidang ya. Di sana terlihat misalnya pemandangan, di sana terlihat juga bidang-bidang yang lengkungan-lengkungan itu ya, yang membuat sebuah bidang. Kemudian yang paling bawah itu terlihat bidang lingkaran, bidang persegi panjang, bidang segitiga, bidang bujur sangkar, dan lain sebagainya. Itu adalah bidang. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung tanya ya. Oke, itu mengenai bidang. Nah, saya yakin anak-anakku tidak begitu kesulitan lah ya untuk membuat sebuah bidang ya, lingkaran, kubus ya, kemudian kotak, dan lain sebagainya. Oke, kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ilustrasi. Ya, ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan. Jadi ilustrasi bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ya. Jadi sebuah ilustrasi, kalau kalian lihat sebuah gambar, itu sebenarnya untuk menjelaskan sesuatu maksud. Ya, ada pesan yang ingin disampaikan dari ilustrasi tersebut. Satu, fungsi ilustrasi. Ya, ada beberapa fungsi, ada 3 nanti. Ya, yang pertama adalah ilustrasi berfungsi deskriptif. Ya, jadi ilustrasi ini menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan naratif
yang menggunakan kalimat yang panjang. Jadi biasanya kalau kita menggunakan kata-kata verbal atau ucapan itu harus menjelaskannya dengan kata-kata yang panjang ya, atau tulisan yang panjang. Nah, ini mungkin kurang efektif. Jadi kita bisa membuat sebuah ilustrasi yang deskriptif. Kemudian ilustrasi berfungsi ekspresif. Jadi ilustrasi itu menyatakan suatu maksud atau gagasan atau perasaan, situasi atau konsep yang abstrak menjadi nyata sehingga mudah dipahami. Ya, jadi itu fungsi ekspresif ya, memiliki gagasan. Jadi ada sebuah maksud yang ingin disampaikan. Ya, itu fungsi dari ilustrasi berfungsi sebagai ekspresif. Kemudian ilustrasi berfungsi analistis. Ya, ilustrasi berfungsi analistis. Dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda, sistem atau proses secara detail. Jadi ilustrasi ini fungsinya adalah untuk menjelaskan sebuah benda. Misalnya motherboard itu bagian-bagiannya apa, seperti itu. Kemudian sistem itu misalnya alur pendaftaran ya, alur untuk mendapatkan sesuatu, atau proses secara detail ya, prosesnya gimana dan lain sebagainya. Itu adalah ilustrasi berfungsi sebagai analistis. Nah, di bawah ini terdapat beberapa ilustrasi ya. Yang sebelah kiri itu ada ilustrasi, di sana ada orang yang tertimpa sebuah balok ya, balok terbuat dari cor-coran gitu ya, ditulisi malas. Jadi ini kalau mungkin orang melihat akan menyimpulkannya beda-beda, tetapi pada intinya bahwa orang malas itu pasti akan memiliki beban yang berat. Nah, seperti itu. Itu yang ingin disampaikan. Kemudian yang tengah ini pasti tahulah ya, itu apa artinya dengan ilustrasi itu. Memberikan bunga, kemudian matanya cinta. Nah, berarti bisa anak-anakku prediksi sendiri apa maksud dari ilustrasi yang tengah. Kemudian yang ke sebelah paling kanan di sana adalah alur ya, atau sistem ya. Di sana dijelaskan gejala untuk COVID-19, kemudian pencegahannya gimana. Nah, alurnya, sistemnya di sana dijelaskan prosesnya secara detail. Oke, kita akan lanjutkan. Yang kedua, macam-macam ilustrasi ya. Berdasarkan image yang digunakan, ilustrasi dibedakan menjadi dua ya. Jadi berdasarkan image atau gambarnya, ilustrasi dibedakan menjadi, yang pertama adalah ilustrasi image bitmap ya. Bitmap ya, bitmap merupakan ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster atau pixel atau titik koordinat dalam suatu grip. Itu adalah bitmap. Nah, kita contohkan seperti di bawah. Di sana ada gambar bitmap ya. Di sana yang sebelah kanan itu orang belajar berat ya, karena mungkin sedang ujian, banyak buku. Nah, itu pasti sudah ketahuan kalau orang itu pasti belajar ya, belajar giat atau belajar keras. Kemudian yang sebelah kiri itu menandakan kalau bitmap itu nanti tergantung dari bagus dan tidaknya, itu tergantung dari resolusi. Jadi kalau gambarnya bitmap itu biasanya kalau resolusinya jelek, itu kita akan besarkan, itu akan kelihatan pecah-pecah ya, akan pecah-pecah, jadi kelihatan kotak-kotak. Nah, itu berarti resolusinya memang kurang bagus ya, pikselnya terlalu besar ya, titik-titiknya tidak kecil tapi besar banget. Makanya kalau kita besarkan ya akan pecah-pecah. Makanya kalau anak-anakku mungkin foto, itu silahkan memfoto dengan kualitas yang bagus, dengan resolusi yang paling tinggi, biar ketajaman gambarnya juga bagus ya. Tapi juga tergantung dari fotonya juga ya, tergantung dari device-nya. Biasanya
device yang memiliki resolusi tinggi itu harganya juga semakin mahal. Begitu juga video kalau kita menggunakan resolusi yang rendah itu mungkin akan kelihatan ngeblur seperti itu, tapi dengan resolusi tinggi akan lebih tampak kecerahannya, lebih tampak lebih bagus ya, seperti itu. Makanya juga kalau resolusinya tinggi juga harganya lebih mahal, apalagi misalnya kalau kamera itu ada yang sampai sekarang 4K itu ya, nah harganya juga mahal. Itu ilustrasi image atau bitmap atau foto ya, seperti itu. Kemudian yang B adalah ilustrasi image vektor. Ilustrasi image vektor merupakan ilustrasi yang terbentuk dari serangkaian instruksi secara matematis yang terdiri dari bentuk garis dan bagian lain yang berhubungan. Di bawah kita lihat di sana ada ilustrasi image vektor. Image vektor itu adalah gambar. Jadi kita menggambar, bukan foto ya, tetapi kita menggambar. Ya, di bawah itu terlihat ya, di sana ada ilustrasi anak kecil yang semangat untuk belajar. Nah, dari gambarnya sudah kelihatan gitu ya, sudah kelihatan jelas bahwa anak ini mau belajar ya dengan semangat. Ya, kemudian kalau kita lihat dari warnanya, ini kemungkinan adalah memang anak SD ya, karena warnanya putih merah. Ini berarti anak-anak SD. Kemudian yang sebelah kanan, nah ini juga vektor ya, jadi tulisan, hanya tulisan saja, tidak pakai image ya. Ini hanya tulisan, bukan image ya. Jadi di sana I love you a lot. Nah, anak-anakku bisa mengartikan sendirilah artinya apa. Nah, tetapi ini bukan image, itu hanya tulisan. Jadi anak-anakku bisa membedakan nanti antara image ya dengan tulisan. Image itu adalah yang anak kecil itu, sedangkan sebelah kanan itu adalah pakai tulisan, atau nanti kita akan lebih ke tipografinya. Jadi beda. Jadi nanti kalau yang image berarti yang gambar, yang anak kecil itu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, objek ilustrasi. Objek ilustrasi sangat dominan karena orang akan lebih mudah tertarik pada unsur tersebut, sehingga informasi yang disampaikan dapat cepat dimengerti audiens. Objek ilustrasi diantaranya adalah ada benda, ya, benda, kemudian manusia, kemudian wajah close up, ya, kemudian binatang, kemudian suasana dan motif. Ini adalah objek-objek ilustrasi yang biasanya dipakai untuk menarik sebuah ya, biasanya promosi gitu ya. Nah, ini kalau promosi biasanya misalnya promosi pakaian atau promosi sampo lah ya. Biasanya kalau promosi sampo untuk model biasanya mereka ambil cewek misalnya ya, seperti itu, cewek yang cantik dan bagaimana. Nah, itu untuk menarik saja, tetapi intinya kan sebenarnya bukan dari cewek cantiknya, tetapi bagaimana menjual produknya. Produknya itu sangat bagus ya, seperti itu. Itu untuk ceweknya itu berarti cuman sebagai penarik saja, tapi intinya adalah informasi yang disampaikan bahwa sampo itu sangat bagus ya, sampai kelihatan rambutnya begitu bagus. Nah, itu adalah objek ilustrasi. Seperti di gambar di sana juga, di situ ada ilustrasi ya, menggunakan objek gambar manusia ya. Di sana menandakan kalau saya bisa simpulkan bahwa penanganan COVID ini yang garda terdepan adalah dokter, di mana dokter ini melindungi para pasiennya ya di paling depan sendiri. Jadi para dokter ini dengan keberaniannya ya menantang maut gitu ya istilahnya ya, karena di depannya itu menandakan kalau itu adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi siap-siap ya untuk dicabut nyawanya. Nah, ini ilustrasi yang bisa saya sampaikan.
Kemudian ilustrasi sebagai komunikasi. Ilustrasi berfungsi sebagai penarik pandang, oleh sebab itu ilustrasi harus benar-benar menarik namun tidak boleh berbelok arah. Maksudnya fungsi ilustrasi hanya sebagai penarik pandang saja. Seperti saya katakan tadi bahwa misalnya sampo tadi ya, itu menggunakan seorang wanita itu hanya untuk menarik, ya, untuk menarik saja. Jadi tidak kemudian membelokkan artinya bahwa mereka tidak menjual sampo, ya. Itu artinya bahwa memang untuk menggunakan wanita hanya untuk digunakan sebagai penarik perhatian saja, ya. Tetapi pada dasarnya intinya bahwa sampo lah yang mereka jual. Nah, seperti itu. Nah, di bawah di situ ada beberapa ilustrasi ya, sebagai ilustrasi sebagai komunikasi ya. Biasanya di baliho kalau kalian lihat ya, banyak baliho yang kreatif ya, seperti di sebelah kanan di sana itu ada orang gigit, itu ya balihonya sendiri seperti dibalik gitu ya. Itu bukan balihonya rusak ya, tetapi memang dibuat sedemikian rupa supaya orang melihat ya, saat berkendara itu langsung melihat hal-hal, wah itu kok aneh gitu ya, biar secara langsung ya itu akan melihat ya. Kemudian setelah melihat, di bawahnya di situ ada produknya, yaitu formula. Nah, itu untuk untuk menarik saja objeknya. Orang menggigit itu kemudian dibuat sedemikian rupa biar orang yang melihat ya, lewat di sana langsung spontan melihat, kemudian juga melihat produk yang ingin disampaikan, bahwa dia menggunakan pasta gigi formula. Nah, itu kemudian yang di sebelah kiri itu adalah tabrakan ya. Tabrakan memang itu bukan rusak ya, itu memang dibuat seperti itu biar menarik juga. Jadi orang lewat akan tertarik, wah itu balihonya kok seperti itu, tapi memang dibuat seperti itu. Kemudian setelah melihat menarik, kemudian akan paling nggak membaca pesan, sebenarnya apa toh itu maksudnya, kan seperti itu. Nah, akan membaca pesan yang disampaikan. Nah, itu ilustrasi yang ada. Oke, nah sekarang anak-anakku saya akan kasih tugas ya. Di sini tugasnya adalah membuat ilustrasi atau gambar di kertas HVS atau buku gambar dengan tema apa saja. Kemudian berilah penjelasan tentang ilustrasi atau gambar yang kalian buat. Jadi silahkan anak-anakku menggambar sebuah ilustrasi tentang temanya apa, terserah. Ya, seperti dokter tadi ya. Dokter tadi dengan malaikat pencabut nyawanya. Nah, itu contohnya seperti itu. Kemudian di bawahnya silahkan dikasih keterangannya. Kemudian anak kecil tadi dengan gambar semangat gitu ya. Nah, semangat untuk belajar. Nah, silahkan juga dikasih keterangan. Jadi bukan foto yang membuat ilustrasinya menggunakan image vector. Jadi kalian menggambar sendiri. Ya, gambarnya di kertas HVS atau buku gambar. Oke, kemudian silahkan kalau sudah jadi, silahkan difoto ya. Kemudian setelah difoto, silahkan kalian kirim ke Google Form yang nanti akan saya sertakan setelah materi ini ya. Kemudian di sana nanti silahkan diupload di Google Form tersebut. Jadi silahkan ya, nanti gambar sebagus-bagusnya, kemudian difoto. Setelah difoto nanti buka Google Form-nya, upload di sana ya, seperti itu. Oke, itu materi yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan nanti langsung tanya ke saya. Bisa japri, bisa di grup kita ya, di bawah nanti bisa segera bertanya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, waspada, dan jaga kesehatan.